Jadi saya mau cerita tentang idealisme keuangan dari buku-buku motivasi atau pop finance. Jadi dalam pengamatan saya ada 4 aliran filosofi dalam keuangan dan ini ada timeline ya. Jadi tergantung waktunya apa yang ngetrend gitu. Yang pertama itu adalah aliran passive income, dipopulerkan oleh Kiyosaki, bukunya Rich Dad Poor Dad kalau nggak salah akhir tahun 90-an, tapi baru masuk Indonesia awal tahun 2000 kalau saya nggak salah. Tahun segitulah ngetopnya. Saya baca waktu saya SMP, umur 13-14 tahun sekitar itu. Jadi dalam filsafat berpikir ini, kita itu kerja waktu muda, hemat kalau bisa, lalu kita memiliki aset yang memberikan recurring income kalau dalam bahasa finansial yang baku. Jadi properti yang disewakan atau saham yang memberikan dividen pada umumnya, atau bisnis yang memiliki sistem. Umumnya di tiga itulah kalau versi mereka ya. Zaman itu kan belum ada kripto. Mungkin kalau zaman sekarang kita bisa bilang mesin mining Bitcoin gitu atau apalah. Tapi nangkep ya intinya. Kita memiliki sebuah aset yang memberikan sebuah recurring income. Kemudian at one point in life, mungkin umur 40-an atau mungkin 30-an, kita bisa tidur-tiduran. Jadi apa tuh, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Atau itulah, nabung-nabung dahulu, hibernasi kemudian, tidur-tiduran, selesai. Jadi dan sebenarnya ini goalnya sangat sederhana, yaitu ketika kita punya recurring income sama saja atau lebih besar sedikit daripada biaya hidup. Dan biaya hidup kita dalam filsafat berpikir ini hendaknya lah kecil. Jadi ya mungkin kalau di Indonesia sekarang barang 10-15 juta 9 per kepala ya. Jadi kalau Anda hidup single, jomblo, kalau punya kos-kosan yang hasilnya 15 juta sebulan, selesai. Hidup Anda secara finansial udah selesai, sisanya santai-santai. Nggak usah sujud sembah ke bos. Aliran yang kedua, yang sebenarnya lebih umum dan lebih klasik ya, yang mungkin aliran-aliran zaman-zaman Orde Baru gitu. Tapi sampai sekarang juga masih ngetop, yaitu aliran kerja bagai kuda. Jadi ini aliran dimana kerja itu mau enak mau ndak enak kita akan kerja sampai mati. Pokoknya gimana caranya jadi kaya kaya sekaya kayanya. Jadi ini aliran yang lebih klasik gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang senang hidupnya seperti ini gitu. Jadi rewardnya itu adalah eternal glory gitu, glory yang kini dan sepanjang masa, dimana tidak peduli dari mana Anda memulai, baik level karyawan, anak orang miskin, anak orang kaya, anak kelas menengah, tapi goalnya adalah menjadi sekaya yang Anda bisa sampai mati. Jadi kan perjalanan menumpuk kekayaan itu kan tidak terbatas kan. Kan dulu Bill Gates berapa ya? 30 billion dolar ya dia jadi orang terkaya di dunia. Lalu at one point eh ada sempat mereka 60-70 billion, lalu akhirnya tembus 100 billion dolar. Dan sekarang katanya Elon Musk sudah di 250 billion. Jadi kan kekayaan itu kan meningkat terus gitu. Jadi hendaknya lah, kan tidak ada kayak di game limit uangnya 999 gold gitu kan, tidak ada. Di dunia nyata kan kita bisa punya uang sak banyak-banyaknya. Jadi itu aliran berpikir yang kedua. Pokoknya sangat sederhana, menjadi kaya sekaya-kayanya sampai mampus dan mendapatkan glory sebagai hadiahnya. Yang ketiga, alirannya itu adalah passion. Jadi passion ini alirannya setelahnya passive income. Mungkin sekitaran 20-an apa ya, tahun 2000-an pertengahan lah ini, atau awal-awal tahun ya 2000-an pertengahan awal-awal 2010 lah, aliran ini agak ngetop, yaitu follow your passion, kejarlah gairah Anda. Dan sebenarnya pola pikir ini agak naif gitu. Jadi filsafat dasarnya itu sebenarnya agak goblok.
Yaitu jika Anda mengejar apa yang Anda inginkan di zaman yang penuh dengan teknologi seperti ini, Anda akan mendapatkan reward finansial yang cukup. Anda akan menjadi kaya di sana dan bahagia juga. Jadi filsafat berpikirnya adalah karena Anda mengerjakan apa yang Anda cintai, Anda tidak akan terkalahkan karena Anda bersaing dengan orang-orang yang kerja dengan terpaksa. Nah, dan di zaman yang seperti ini kalau kita kreatif kita bisa monetize hobi tersebut gitu. Jadi ya udah silakan follow passion Anda gitu kan. Kalau Anda senang jadi komedian, ayo resign kerja, mulai jadi full time komedian. Kalau passion Anda menulis, ayo resign kerja kantoran, jadilah penulis profesional. Kalau Anda punya passion berbisnis, ayo resign kerja kantoran, mulailah jadi pengusaha gitu kan. Jadi gitu filsafat berpikirnya demikian. Tentunya kalau sudah dicoba biasanya kadang-kadang satu, hidup tidak seindah itu, dan yang kedua, hobi dan pekerjaan itu hal yang sama berbeda dan banyak hal yang menyenangkan ketika jadi hobi dan tidak ketika jadi pekerjaan. Dan yang ketiga, simply put, kita harus fair, beberapa passion itu lebih menghasilkan daripada yang lain gitu. Sampai detik ini passion saya apa ditanya? Ya sejarah gitu. Sampai detik ini, dan itu passion saya dari saya umur 5 tahun loh. Jadi sebelum saya berdebat atau main baseball atau ikut MLM atau kerja properti atau ikut Toastmaster, kenal seminar, apapun, dari semua hal yang pernah saya cintai, tidak ada yang saya lebih cintai lebih lama dan lebih dalam daripada sejarah. Apakah saya bisa menghasilkan uang dari sana? Sampai detik ini tidak. Tapi ya nggak apa-apa kan. Itu passion saya dan saya gagal monetize. But it's okay. Tapi itu aliran ketiga, aliran passion. Dan saya pikir dalam pengamatan saya, aliran yang sekarang ada itu adalah aliran WLB. Jadi kan the term istilah quiet quitting itu baru diciptakan di tahun 2022 ini ya. Jadi sekarang itu dunia itu mengalah ke work life balance gitu. Jadi sebenarnya aku pikir ini adalah aliran yang paling pesimistis gitu kan. Jadi kalau aliran passive income itu kan kita bisa keluar dari rat race gitu kan jargonnya. Atau yang kedua tuh, aliran kerja bagi kuda itu kan itu. Kita bisa, semua orang bisa jadi taipan, asal kaya, asal hoki, asal kerja keras, asal pinter, asal kejam sedikit bisa jadi taipan gitu. Atau aliran yang ketiga, kalaupun kerja sampai mati dan kalaupun nggak jadi taipan, at least gue bisa happy, gue bisa jadi terbaik di bidang yang gue pilih gitu kan. Yang keempat ini bener-bener aliran yang bener-bener pesimistis gitu, yang kayak ya udahlah, kerja biasa aja, borderline asal nggak dipecat, yang penting bisa punya waktu ngurus istri, ngurus anak, bisa olahraga, bisa punya teman gitu. Ini aliran yang sangat pesimistis ya. Tapi ya gitulah, karena kan mungkin zaman sekarang orang mikir yang penting gua happy gitu ya. Yang penting happy, dan happy itu diciptakan dalam filsafat berpikir ini dari kehidupan yang seimbang. Kita punya waktu 24 jam, misalnya kerja 12 jam, lah terus tidur 8 jam, 4 jam doang gitu kan buat berteman, buat berkeluarga, buat hobi gitu kan. Hidup macam apa? Dan pertanyaannya sekarang, dari 4 cara berpikir ini mau pilih yang mana? Saya belum menemuin sih yang kelima. Tapi nggak tahu kan, hidup kan berjalan terus, hidup ini kan dinamis. Ya pilihlah yang Anda senang dengan konsekuensinya masing-masing. Ini jawaban rada-rada klise ya, tapi ya itulah hidup. Kalau Anda masih muda dan bingung, coba aja keempat-empatnya. Let's see where it goes gitu kan. You never know until you try it. Oke, yang penting kalau bahasa Jawa bilang link, yang penting sadar mau ikut yang mana. Kalau mau dicampur-campur, boleh coba mengejar passive income lewat passion. Karena passion saya bikin kos-kosan bagus misalnya. Boleh juga digabung-gabung, boleh dipilih salah satu, boleh. Ya, silakan live your life, be happy. Silakan pilih hidup seperti apa yang Anda inginkan.